Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kami mahasiswa S2 Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Yana Malang, dalam hal ini tepatnya kelompok 1, diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi desain riset eksplanasi dengan dosen pengampu Ibu Profesor Diah Sawitri dalam mata kuliah metode riset untuk bisnis. Dalam hal ini kami selaku kelompok 1 terdiri dari 9 anggota, yakni Lailatul Mufidah, Sugianto, Galuh Megawati, Rifan Solihin, Nyasi Habibi, Ani Herawati, Enda Zuraidah, Astuti, dan Muli Agustin. Besar harapan kami melalui video pembelajaran yang kami sajikan, kita semua bisa mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai desain riset eksplanasi. Perkenalkan, saya pribadi adalah Lailatul Mufidah. Penelitian atau riset dan ilmu pengetahuan bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Penelitian dan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Penelitian ilmiah digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang apabila meninggalkan tradisi penelitian ilmiah. Desain penelitian sangat menentukan kualitas proses dan hasil sebuah penelitian. Karena itu, supaya dapat menghasilkan penelitian yang baik, maka dibutuhkan desain penelitian yang baik pula. Desain penelitian itu sendiri dapat ditinjau dari taraf keilmuan, dikelompokkan menjadi 3. Hal ini dikemukakan oleh Ibrahim Andi 2018. Desain penelitian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Desain penelitian eksplanasi, desain penelitian deskripsi, dan desain penelitian eksploratif. Kali ini saya akan menyampaikan pengertian dari riset eksplanasi atau penelitian eksplanasi menurut beberapa ahli. Salah satunya menurut pendapat Sugiono 2013.26, penelitian eksplanasi atau explanatory research adalah penelitian menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Begitu juga menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi 1989.25 bahwa metode explanatory survey yaitu metode untuk menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugianto dari Kuliah akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembahasan yang antara lain dengan pengertian riset eksplanasi dan ciri-ciri desain eksplanatif. Menurut Sanawal Faisal 2007 yaitu penelitian eksplanasi yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan teori sehingga hasil atau produk penelitian dapat menjelaskan kenapa atau mengapa variabel apa saja yang mempengaruhi terjadinya suatu gejala atau kenyataan sosial tertentu. Menurut Mike Miller dalam Ibnu Wajar menjelaskan desain riset eksplanasi adalah rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian. Nah, ciri-ciri desain riset eksplanatif itu menurut Rajab dan Jam'an Andi 2017 yaitu memiliki 2, yaitu memiliki kredibilitas untuk mengukur. Yang pertama, yang kedua ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Memiliki kredibilitas untuk mengukur yaitu menguji hubungan sebab akibat antar variabel yang dihipotesiskan. Yang kedua yaitu ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Mengembangkan dan menyempurnakan teori, bahkan sebaliknya melemahkan bahkan
menggugurkan teori-teori tersebut. Terima kasih. Hai teman-teman, bersama saya Galuh Megawati. Tujuan penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori atau eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Penelitian ini bertitik pada pertanyaan dasar mengapa. Orang tidak puas hanya sekedar mengetahui apa yang terjadi, bagaimana terjadi, tetapi juga ingin mengetahui mengapa terjadi, atau ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Untuk itu, perlu diidentifikasi berbagai variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian ini juga disebut sebagai penelitian konfirmatori atau disebut juga confirmatory research, dan juga sering disebut penelitian korelasional atau correlational research. Terima kasih. Tipe-tipe pertanyaan penelitian dalam desain riset eksplanasi. 1. Pertanyaan-pertanyaan penelitian, penjelasan berhubungan dengan bagaimana dan mengapa. Namun, pertanyaan mengapa, untuk apa selanjutnya, seberapa banyak, seberapa signifikan, adalah sebagai pertanyaan yang lebih rumit daripada bagaimana. Adalah hal yang umum dan lebih banyak digunakan karena penelitian eksplanasi melihat sebab dan alasan. Pertanyaan mengapa, seberapa banyak, seberapa jauh, seberapa signifikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang meminta penjelasan berdasarkan teori yang ada. Tipe pertanyaan yang kedua adalah causal explanation, merupakan penjelasan tentang apa penyebab dari beberapa peristiwa atau fenomena. Penjelasan kausal merupakan tipe yang sangat umum dari penjelasan yang digunakan jika hubungan adalah tentang sebab dan akibat. Sebagai ilustrasi atau contoh kasus, kita mungkin mengatakan kemiskinan menyebabkan kejahatan, kebebasan moral menyebabkan suatu peningkatan dalam perceraian, atau kepuasan meningkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Bersama kami kelompok 1, kita akan mendiskusikan tentang desain riset eksplanasi. Saya Nyasi Solin Habibi. Dalam desain riset eksplanasi terdapat tipe pertanyaan penelitian. Yang ketiga adalah structural explanation, merupakan penjelasan tentang apa peran abstrak atau universal, kode atau hukum yang memberi keterangan memuaskan tentang hubungan antara ciri-ciri dari sistem dan peran-peran yang menciptakan strukturnya. Yang keempat, interpretive explanation yang bertujuan untuk membantu pemahaman para teoritis interpretif mencoba melihat makna dari suatu peristiwa atau praktek melalui penempatannya di dalam suatu konteks sosial spesifik. Pemaknaannya datang dari konteks pada suatu simbol kultural. Penjelasan dicapai dengan menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Unit untuk analisis tersebut disebut variabel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe utama penelitian eksplanasi. Ada dua tipe utama penelitian eksplanasi, yaitu penelitian asosiasi yang disebut juga dengan penelitian korelasional atau penelitian kausal, dan penelitian komparatif. Baik dalam penelitian korelasional maupun kausal, perhatian utama menentukan arah, besar, atau kekuatan-kekuatan hubungan dan bentuk-bentuk hubungan yang diobservasi. Jadi, penelitian korelasional dan kausal meliputi observasi nilai-nilai dua atau lebih variabel dan menentukan apakah terdapat hubungan antara mereka. Hubungan antar variabel, apakah asosiasional atau kausal, dapat diketahui melalui survei literatur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya dengan Enda Zuraida akan melanjutkan pembahasan tentang konsekuensi metode survei eksplanasi. Konsekuensi metode survei eksplanasi ini adalah diperlukannya operasional variabel-variabel yang lebih mendasar kepada indikator-indikatornya atau ciri-cirinya. Sesuai dengan hipotesa yang diajukan, dalam penelitian ini akan digunakan statistik yang tepat untuk tujuan sebab akibat, yaitu dengan menggunakan model struktural. Menurut Harun Ar-Rasyid dalam Somatri dan Muhyiddin 2006, model ini akan mengungkapkan besarnya pengaruh variabel-variabel penyebab terhadap variabel akibat. Kita melanjutkan dengan contoh kasus yang menggunakan desain riset eksplanasi. Salah satu contohnya di bidang MSDM dengan judul peningkatan kinerja SDM melalui kondisi kerja, konten pekerjaan, dan pengembangan karir dengan motivasi kerja. Contoh lain di bidang manajemen pemasaran dengan judul pengaruh strategi promosi melalui sosial media terhadap keputusan pembelian. Contoh di bidang manajemen keuangan dengan judul pengaruh manajemen modal kerja dan rasio keuangan terhadap profitabilitas pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011. Contoh di bidang manajemen operasional dengan judul analisis pengaruh penerapan total quality management terhadap kinerja operasional pada PT Sogut. Demikian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti dari kelompok 1, Ruang Lingkup Desain Riset Eksplanasi oleh Sawitri Diah tahun 2018. Yang akan saya sajikan ada 3 bab. Bab pertama tentang pendahuluan. Ada 5 poin. Nomor 1, latar belakang masalah. Mengungkapkan suatu gejala atau konsep atau dugaan dan menerapkannya untuk suatu tujuan. Nomor 2, rumusan masalah. Permasalahan yang akan diteliti berdasarkan dari latar belakang. Nomor 3, ruang lingkup penelitian. Memberikan arahan, saran untuk memandu jalannya penelitian. Nomor 4, tujuan penelitian. Untuk menjajaki, mendeskripsikan, membuktikan, dan menerapkan suatu gejala, konsep, atau dugaan. Nomor 5, manfaat penelitian. Bermanfaat apabila tujuan penelitian tercapai. Bab 2, tinjauan pustaka. Usahakan pustaka terbaru, relevan asli dari jurnal ilmiah, menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain diperoleh dari acuan. Tinjauan pustaka ada 4 poin. Yang pertama, penelitian terdahulu. Yang nomor 2, tinjauan teori, ada konsep kualitas dan manajemen kualitas. Nomor 3, kerangka konseptual. Dibuat guna menghasilkan penelitian yang representatif. Nomor 4, hipotesis. Bila ada yang diajukan, dibangun berdasarkan kerangka konseptual dan landasan teori yang diuraikan. Yang bab 3 tentang metode penelitian. Menguraikan metode dalam penelitian secara rinci. Ada 8 poin. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian atau objek penelitian. Yang nomor 2, rancangan penelitian atau jenis penelitian. Yang nomor 3, populasi dan sampel. Populasi dan sampel berdasarkan jumlah dari keseluruhan objek. Nomor 4, jenis dan sumber data penelitian. Deskripsikan jenis dan sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nomor 5, metode pengumpulan data. Deskripsikan bagaimana data didapat. Nomor 6, definisi operasional dan pengukuran variabel. Deskripsikan variabel-variabel yang diuji. Nomor 7, uji instrumen. Dan yang terakhir nomor 8, metode analisis. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis untuk dapat menjawab masalah penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muli Agustina akan menjelaskan bab 4 dan bab 5 dalam desain riset eksplanasi. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari 4.1 karakteristik responden, 4.2 uji validitas, 4.3 uji reliabilitas, 4.4 uji asumsi klasik, 4.5 uji autokorelasi, 4.6 uji asumsi heteroskodastisitas, 4.7 uji multikolinearitas, 4.8 uji normalitas, 4.9 analisis data, 4.10 uji hipotesis, 4.11 pembahasan. 4.1 karakteristik responden berisi tentang deskripsi gambaran umum yang ada pada objek penelitian dan berisi item-item yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Contohnya, jenis kelamin, umur, pekerjaan, penghasilan, dan lain-lain. 4.2 uji validitas. Uji validitas suatu item instrumen menggunakan indeks korelasi produk moment person dengan level signifikansi 5%. Jika nilai probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dinyatakan valid. Begitu juga sebaliknya. 4.3 uji reliabilitas. Untuk uji ini, untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya. Maksudnya adalah alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali dalam waktu berbeda. Contohnya, tidak seharusnya mengukur satu karung beras menggunakan timbangan emas, meskipun timbangan emas bisa untuk mengukur berat. Dalam penelitian reliabilitas dilakukan dengan melihat koefisien alfa Cronbach. Bila alfa kurang dari atau lebih kecil dari 0,6, maka dinyatakan tidak reliable. Begitu juga sebaliknya. Sugiono 2013. 4.4 uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa metode multivariate termasuk metode regresi dapat digunakan pada data tertentu sehingga dapat diinterpretasikan dengan tepat. Santoso 2003. 4.5 uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Pendeteksian adanya autokorelasi menggunakan percobaan Darwin-Watson. 4.6 uji asumsi heteroskodastisitas. Untuk uji asumsi ini menggunakan koefisien korelasi Rang-Spearman, yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Jika probabilitas hasil korelasi kurang dari 5% atau 0,05, maka persamaan regresi mengandung heteroskodastisitas. Begitu juga sebaliknya. 4.7 uji multikolinearitas dengan menghitung nilai VIP, varian inflating factor. Jika nilai VIP kurang dari 5, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tinggi Santoso 1999. 4.8 uji normalitas. Uji ini untuk melihat residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji plot p-plot, uji square, dan lain-lain. 4.9 analisis data berisi uraian rinci tentang hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan. Bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk daftar, bisa dalam bentuk grafik, ataupun hasil uji statistik. 4.10 uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F, uji T, uji one way ANOVA,
dan lain-lain sesuai dengan desain penelitiannya. Pengujian ini harus sesuai dengan masalah dan tujuan yang sudah ditetapkan. Contohnya, uji t-test untuk membandingkan perbedaan nilai rata-rata dua kelompok populasi, sedangkan uji one way ANOVA untuk membandingkan perbedaan nilai rata-rata lebih dari dua kelompok populasi. Dan yang terakhir adalah 4.11 pembahasan. Pembahasan berisi tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan yang melatar belakangi penelitian tersebut. Selain itu, pembahasan berisi tentang penjelasan hasil penelitian jika diperlukan, memberikan penekanan-penekanan atau stressing pada aspek-aspek yang dianggap penting. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan berupa pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. 5.2 saran. Saran merupakan pernyataan singkat yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan tentang jawaban atas pokok permasalahan atau hasil pembuktian dari hipotesa. 5.3 keterbatasan penelitian berisi tentang berbagai hal yang dianggap merupakan keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber pustaka dalam desain riset penelitian eksplanasi adalah 1. Sugiono 2020, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Bandung Alpha Beta. 2. Ibrahim Andi, DKK 2018, Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya, Media Sahabat Cedekia. Nurdin S3, Nurdin Ismail Hartatisri 2020, Metodologi Penelitian Bisnis, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar. 4. Sinyoto Sandu dan Sodik M. Ali 2015, Dasar Metode Penelitian, Yogyakarta, Literasi Media. Terima kasih atas perhatian dan apresiasi untuk kelompok 1, kelompok desain penelitian eksplanasi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain waktu. Jadi dari pemaparan materi yang kelompok 1 sajikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Penelitian eksplanasi atau explanatory research digunakan untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua variabel untuk mengetahui apakah dependent variabel mempengaruhi independent variabel. Penelitian eksplanasi juga merupakan penelitian yang mengkaji sebab akibat dari dua fenomena atau lebih. Kelebihan dari penelitian eksplanatif adalah penelitian dapat dikuasai oleh peneliti, sehingga dapat memperoleh ketepatan dalam pengukuran variabel-variabel yang diteliti. Sedangkan kelemahannya adalah sampai di manakah hasil penelitian tersebut berlaku. Penelitian ini bertitik pada pertanyaan dasar, mengapa? Demikianlah beberapa hal mengenai desain riset eksplanasi yang kami dari kelompok 1 mahasiswa S2 Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Gadjayana Malang bisa sampaikan. Kami memohon maaf apabila di dalam materi yang kami paparkan terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami menerima segala kritik, saran, dan masukan untuk menyempurnakan materi yang kami sajikan. Tidak lupa pula like, share, comment, and subscribe atas video ini. Terima kasih banyak, salam hangat, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.